Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sitasi atau kutipan dan daftar pustaka. Sitasi merupakan sebuah kutipan atau referensi yang diambil dari sumber-sumber tertentu, misalnya internet, website, jurnal artikel, maupun dari buku, dan dari sumber-sumber lainnya yang kemudian kita masukkan ke dalam dokumen kita, lalu kita buat menjadi daftar pustaka. Nah, itulah yang dinamakan dengan sitasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke penerapan pada sitasi. Di sini saya telah memiliki sebuah file atau dokumen yang berjudul tentang bisnis di era revolusi industri 4.0. Di sini saya telah menambahkan beberapa paragraf dan akan menambahkan sebuah referensi yang akan saya letakkan pada bagian latar belakang. Caranya bagaimana kalau kita mengambil referensi? Yaitu kita membuka browser, kemudian kita mencari kata kunci yang sesuai dengan makalah kita. Misalnya ini. Nah, kemudian kita cari salah satu web yang menurut kita relevan dengan makalah kita. Oke, kita ambil yang ini. Kemudian carilah kalimat yang menurut kita relevan, yang sama dengan makalah kita yang mendukung. Oke, kita mengambil bagian yang ini. Keberadaan sebuah bisnis online merupakan alat marketing dan komunikasi yang kuat. Oke, lalu kita copy atau salin. Kemudian kita pastekan di tempat yang telah ditentukan, yaitu pada bagian terbelakang. Kita paste. Setelah referensi tersebut dipastekan ke dalam tempat yang telah ditentukan pada dokumen kita, maka kita akan melakukan sitasi, yaitu dengan cara yang pertama, letakkan kursor pada akhir kalimat referensi tadi. Kemudian kita masuk ke tab reference. Lalu kita pilih insert citation. Kita klik. Kemudian kita pilih add new source untuk menambahkan sumber baru. Nah, setelah kita klik add new source, maka akan muncul sebuah dialog box yang harus kita isi. Nah, yang pertamanya ada type of source, yaitu jenis-jenis sumber yang kita ambil sebagai referensi. Nah, di sini ada website, ada buku, ada jurnal artikel, maupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, karena referensi yang kita ambil ini merupakan dari sebuah website, maka kita pilih website. Nah, kemudian ada author. Author ini merupakan penulis atau pencipta karya ilmiah tersebut. Nah, penulisnya siapa? Kita cek di bagian website. Biasanya terletak di bagian atas. Dewa Web. Nah, karena Dewa Web ini merupakan sebuah lembaga perusahaan atau organisasi, maka kita harus mencentang pada corporate author. Dan apabila penulis ini merupakan orang, maka kita tidak perlu mencentang corporate author. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang kedua, yaitu name of web page, yaitu nama dari halaman web tersebut. Nah, kita copy aja, yaitu judulnya adalah bisnis online, alasan kenapa Anda perlu memulainya sekarang. Kita kopikan, kemudian kita paste pada name of web page. Nah, setelah itu name of website, yaitu nama websitenya. Bisa kita cek pada websitenya, yaitu terletak pada bagian atas ini, dewaweb.com. Nah, kemudian kita masukkan di sini dewaweb
.com. Nah, kemudian ada tahun, year, month, bulan, dan day. Kita isikan, kita cari di bagian website, di bagian artikel. Nah, biasanya terletak di bagian atas atau di bagian akhir. Nah, karena ini terletak bagian atas, jadi mudah, yaitu tanggal 24 November tahun 2016. Kita isikan ke dalam dialog box, tanggal 24, bulannya November, tahunnya 2016. Nah, setelah itu kita masuk ke URL atau link. Nah, kita copy aja link pada website tersebut dan masukkan ke dalam dialog box ini. Kita copy, kemudian kita pastekan pada URL. Nah, setelah semua terisi semua, langsung aja kita klik OK. Maka akan muncul sebuah kutipan. Nah, kutipan sudah muncul dari Dewa Web tahun 2016. Nah, ini yang dinamakan dengan citasi pada kutipan. Oke, lanjut yang kedua, yaitu di sini saya akan menambahkan sebuah referensi dari sebuah jurnal yang akan saya letakkan pada bagian bab 2 pembahasan. Nah, di paragraf 2. Nah, caranya bagaimana? Yaitu pertama kita buka browser, kemudian kita buka tab baru, kemudian kita ketik Google Scholar. Ini merupakan referensi untuk mencari sebuah jurnal. Kita enter. Nah, lalu kita pilih pada bagian yang atas. Kemudian di sini kita ketikkan kata kunci yang relevan atau yang sama dengan makalah kita. Misalnya itu revolusi industri 4.0. Coba ini. Nah, kemudian kita pilih salah satu web. Oke, setelah halaman muncul, lalu kita download PDF-nya. Misalnya klik PDF, kita download. Nah, kemudian kita pilih kalimat yang relevan dengan makalah kita. Misalnya ini. Kita copy. Sampai masyarakat. Nah, kemudian kita copy, kita salin, lalu kita masukkan ke dalam dokumen kita. Nah, karena ini tidak rapi, kita rapikan terlebih dahulu dengan cara backspace. Kita delete. Nah, setelah itu, maka kita akan lanjut ke dalam citasi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita letakkan kursor pada bagian akhir kalimat referensi. Kemudian kita pergi ke tab Preference. Lalu pilih Insert Citation dan kita klik Add New Source atau menambahkan sumber baru. Di sini kita isikan sama seperti tadi, akan tapi di bagian tab of source ini berbeda karena kita mengambilnya yaitu pada bagian jurnal. Kita ganti di jurnal artikel. Nah, kemudian kita cari autornya siapa, penulis atau penciptanya. Hendra Suwardana. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam dialog box author. Tidak perlu menggunakan angka 1 ya. Kemudian kita tidak perlu mencentang corporate author karena Hendra Suwardana ini merupakan orang, bukan sebuah perusahaan, maka kita tidak perlu mencentang corporate author. Kemudian kita masukkan title atau judulnya, judul jurnalnya. Revolusi Industri 4.0 berbasis revolusi mental. Oke, kita copy. Kemudian kita pastekan di bagian dialog box title. Nah, kemudian ada nama jurnal, journal name. Nah, kita carinya
Di bagian atas file atau atas jurnal ini terdapat nama jurnal. Nah, Jati Unik. Ini merupakan nama jurnal. Kita copy, kemudian kita pastekan. Tidak perlu pakai koma. Karena dalam penulisan jurnal itu harus menggunakan huruf kapital di awal, maka kita ganti Jati Unik. Nah, tahun kita bisa cek di bagian atas jurnal, yaitu pada tahun 2018. Kemudian ada page atau halaman di mana referensi itu kita ambil. Nah, kita cek pada halaman berapa referensi itu kita ambil. Nah, misalnya tadi pada konteks ini kita cek pada halaman berapa? Halaman 111. Nah, kita tuliskan di bagian page. Oke, setelah semuanya terisi semua, langsung aja kita klik OK dan akan muncul sebuah kutipan. Swardhana Revolusi Industri 4.0 berbasis revolusi mental tahun 2018. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan citasi jika referensi diambil dari sebuah buku. Nah, di sini saya akan mengutip sebuah referensi yang berasal dari buku yang akan saya letakkan di bagian akhir paragraf. Nah, misalnya di sini saya akan mengutip sebuah referensi. Kemudian bagaimana cara kita membuat citasinya, yaitu dengan cara kita letakkan kursor pada kalimat akhir dari kutipan atau referensi tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam tab reference. Lalu kita pilih insert citation. Kemudian kita pilih add new search. Ini akan muncul sebuah dialog box yang akan kita isi. Bedanya di bagian type of sort-nya ini kita ganti books atau buku karena referensi berasal dari sebuah buku. Kemudian kita masuk ke author atau penulis atau pencipta. Di buku ini terdapat dua pengarang. Karena dua pengarang, maka kita bisa ketik di bagian edit. Kita pilih edit. Kemudian kita isikan nama akhir, nama depan, dan nama tengah. Misalnya pengarang yang pertama yaitu nama akhirnya Ebert, kemudian nama awalnya Ronald, kemudian nama tengahnya yaitu J. Setelah itu kita bisa klik add. Nah, kemudian kita ketikkan nama pengarang yang kedua, yaitu memiliki nama akhir Griffin. Kemudian nama awalnya yaitu Ricky dan nama tengahnya yaitu W. Setelah itu kita bisa pilih add, lalu pilih OK. Maka di bagian author ini akan terisi secara otomatis. Karena Ebert dan Griffin ini merupakan orang, maka kita tidak perlu mencentang corporate author. Kemudian kita masuk ke bagian judul atau title. Kita ketikkan judul dari buku tersebut apa, yaitu Pengantar Bisnis. Kemudian tahun diterbitkannya yaitu pada tahun 2014. Kotanya atau city-nya di Jakarta. Kemudian publisher atau penerbit. Nah, penerbitnya dari Erlangga. Setelah terisi semua, kita bisa klik OK, maka akan muncul sebuah kutipan di bagian referensi kita. Oke, apabila referensi dirasa cukup di dalam makalah ini,
maka kita langsung membuat sebuah daftar pustaka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu, yang pertama kita masuk ke halaman daftar pustaka. Kemudian, kita klik tab Reference, lalu kita pilih Bibliografi. Kemudian, yaitu kita klik Insert Bibliografi. Maka akan muncul daftar pustaka secara otomatis. Di sini adalah daftar pustaka yang kita ambil pada makalah di atas. Apabila teman-teman mau mengganti atau mengedit, teman-teman bisa masuk ke dalam tab Reference, kemudian pilih Manage Source. Misalnya, saya akan mengganti sebuah daftar pustaka dari Dewa Web. Kemudian kita klik Edit. Misalnya kita ganti judulnya di sini. Misalnya telah diedit bagian referensinya, kemudian kita klik OK, lalu kita pilih Yes dan pilih Close. Nah, setelah itu di bagian daftar pustaka kita dapat memperbaruinya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian pilih Update File. Maka akan terganti. Di sini akan terganti. Oke, demikian materi tentang citasi dan daftar pustaka. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.